Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanayan Sabita dari kelas SI 303 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat presentasi terkait jawaban untuk tugas statistika dan probabilitas. Soalnya adalah membuat data acak secara bebas nilai UTS statistika dari 100 orang mahasiswa. Kedua adalah buat tabel distribusi frekuensi lengkap. Ketiga adalah ukuran pemusatan. Keempat adalah membuat ukuran penyebaran. Baik, di sini saya telah membuat data acak nilai UTS status mahasiswa. Oke, baik, sebelumnya dilakukan analisa terlebih dahulu. Untuk data terkecilnya adalah 40, data terbesar adalah 99, dan untuk total datanya sendiri adalah 100. Tentang data atau selisih dari 40 dikurang 99 adalah 59. Baik, sebelumnya adalah langkah pertama mengetahui banyak kelasnya. Untuk mengetahui banyak kelas adalah dengan 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah total datanya, itu adalah 100, sehingga hasil yang didapatkan adalah 7,644, yang dimana karena kita untuk banyak kelas sendiri itu membutuhkan bilangan bulat, maka dibulatkan menjadi 8. Di sini adalah tabel distribusi frekuensi. Saya akan menjelaskan satu-satu terkait isi dari tabel distribusi frekuensi ini. Sebelum dilakukan untuk mengetahui seperti lebar, tepi atas, tepi bawah, FKLD, ataupun dan lainnya, kita harus menentukan interval kelas terlebih dahulu. Dan untuk menentukan interval kelas adalah dengan rumus lentang dibagi jumlah kelas. Yang artinya 59 dibagi 7 adalah 7,375, jika dibulatkan adalah 8. Interval kelas ini adalah batasan nilai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, di mana datanya ini dikelompokkan. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Sebelum diketahui lebar kelasnya, harus menentukan tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Lalu untuk mengetahui tipe atas atau bawah kelas adalah dengan rumus batas bawah kelas I ditambah batas atas kelas sebelum I dibagi 2. Selanjutnya adalah mengetahui lebar kelas itu sendiri. Untuk mengetahui lebar kelas adalah dengan dikurangi tepi atas dan tepi bawah seperti yang telah tertera ini. Batas bawahnya itu adalah 40, batas bawahnya adalah batas atasnya adalah 47, sehingga untuk tepi bawahnya adalah 39,5, tepi atasnya adalah 47,5. Lalu akan ditemukan hasil untuk lebar kelasnya. Untuk keseluruhan dari 8 kelas adalah 8. Selanjutnya adalah nilai tengah. Untuk mengetahui nilai tengah adalah dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sehingga sebagai contoh di sini adalah kelas 1 adalah 43,5, kelas 2 adalah 51,5, kelas 3 adalah 59,5, dan seterusnya sampai dengan kelas 8. Untuk frekuensi absolut ini sendiri adalah angka yang menunjukkan jumlah hitungan atau count data aktual yang berada dalam suatu kategori atau interval kelas tertentu. Untuk frekuensi relatif adalah angka yang menunjukkan proporsi atau persentase data dalam suatu kategori atau interval kelas dibandingkan dengan total seluruh data. Beri contoh di sini kelas 1 untuk frekuensi absolutnya ada 15, frekuensi relatifnya lah ada 15%. Jadi bisa dikatakan untuk frekuensi relatif ini adalah presentasi ini. Seperti itu. Dan sekarang selanjutnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari atau FKKD didapatkan dari penjumlahan seluruh frekuensi untuk nilai-nilai yang berada di bawah tepi atas dari kelas yang bersangkutan. Sebagai contoh, FKKD dari kelas 1 adalah 15, FKKD dari kelas 2 adalah 29, lalu kelas 3 adalah 40, kelas 4 adalah 52, kelas 5 adalah 71, dan seterusnya. Lalu FKLD adalah diperoleh dari penjumlahan frekuensi dari kelas yang bersangkutan dan semua kelas berikutnya. Jadi nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah pada kelas tersebut. Sebagai contoh di sini untuk kelas 1 100, kelas 2 adalah 85, kelas 3 adalah 71, kelas 4 adalah 60, dan seterusnya sampai dengan kelas 8.
Baik, di sini saya akan menentukan ukuran pemusatannya. Ukuran pemusatannya ini sendiri seperti ada mean, median, dan modus. Mean itu adalah rata-rata. Untuk menentukan rata-rata adalah dengan menjumlahkan seluruh datanya dan dibagi dengan banyak datanya atau 100. Sehingga hasil yang didapatkan adalah 68,8, dan median ini adalah dengan menentukannya adalah dengan rumus tepi bawah ditambah panjang kelas dikali 1/2 total frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas median. Sehingga untuk median atau nilai tengahnya adalah 70. Dan untuk modus atau nilai yang sering muncul ini ditemukan dengan cara tepi bawah ditambah panjang kelas dikali selisih frekuensi 1 dibagi selisih frekuensi 1 ditambah selisih frekuensi 2. Ini mana untuk modusnya sendiri hasilnya adalah 40 dari total 100 data. Lalu setelahnya adalah ukuran penyebaran. Untuk jangkauan atau range itu hasilnya 59. Dan untuk rumus penyebaran, untuk rumus jangkauan itu sendiri adalah selisihnya dari nilai maksimal dikurang nilai minim. Sedangkan untuk variansi itu hasilnya 328,363,6364. Untuk variansi dicari dengan jumlah dari kuadrat selisih antara data dikurangi rata-rata atau banyaknya data dikurangi 1. Bukan atau, namun dibagi banyaknya data dikurang 1. Selanjutnya, timbangan baku hasilnya sendiri adalah 18,12080672. Jadi, untuk menentukan standar deviasi atau timbangan baku itu sendiri adalah dengan hasil akar kuadrat dari variasi. Jadi bisa dikatakan untuk menentukan beberapanya, untuk menentukan untuk menentukan standar deviasi adalah menentukan variasi terlebih dahulu supaya kita dapat mudah mencari standar deviasinya. Karena untuk menentukan standar deviasi adalah dengan mengakar kuadrat dari variasinya sendiri. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisa dari UTS dari 100 mahasiswa, yang dimulai dengan mengelompokkan data seperti dianalisa terlebih dahulu, data terkecil dan data paling tingginya, dan banyak datanya. Untuk hasilnya, untuk dari data tersebut memiliki rentang sebesar 59 dengan total data 100. Datanya dikelompokkan menjadi 8 kelas dengan lebar kelas 8. Dalam distribusi frekuensi yang dihasilkan, kelas dengan nilai 72 sampai dengan 79, sebagai contoh ini kan kelas kelima ya, memiliki frekuensi absolut tertinggi yaitu 19, yang setara dengan 19% frekuensi relatif. Selanjutnya, hasil perhitungan ukuran pemusatan data menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas adalah 68,87, nilai tengah data berada di angka 70,8, dan nilai yang paling sering muncul atau modus adalah 40. Selanjutnya, terakhir, analisa penyebaran data menunjukkan bahwa jangkauan total adalah 59. Keragaman data atau variansi cukup tinggi yaitu di 328,36 yang mana menghasilkan standar deviasi sebesar 18,12 yang artinya angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar nilai mahasiswa menyebar atau menyimpang rata-rata sebesar 18,12 poin dari nilai rata-rata kelas yang ini adalah 68,87. Baik, ini adalah referensi saya dalam mencari rumus terkait dan arti-arti dari lebar kelas dan lain-lainnya. Itu semua berasal dari modul mata kuliah statistika dan probabilitas sesi 1, 2, 3, modul Universitas Siber Asia semester 3. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.